Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada perkuliahan pendidikan kewarganegaraan, melanjutkan topik sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama berkaitan aturan mendasar tentang hak dan kewajiban warga negara. Kali ini kita akan melanjutkan dengan menganalisis bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Mari kita simak tayangan berikut ini. Setelah kita mempelajari ini, harapan kita mampu memberikan peran, kita mampu memberikan manfaat, Jadi keberadaan kita itu menghadirkan manfaat terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Jadi apabila ada kasus seperti ini, kita akan melakukannya dengan cara ini. Ini harapan kita setelah kita mempelajari penjelasan pelaksanaan hak dan kewajiban. Kita mulai dari kasus penegakan hukum. Kasus penegakan hukum. Beberapa waktu lalu ada berita tentang bapak ini yang sudah melakukan korupsi banyak sekali, setelah divonis di penjara masih bisa jalan-jalan, masih bisa menikmati liburannya. Sedangkan kasus nenek Mbok Minah ini yang hanya sekedar mengambil ranting kayu, ini harus dihukum, harus menjalani proses persidangan yang panjang, Maka kita harus menganalisisnya, bagaimana pelaksanaan hak kita, memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum, apakah sudah sesuai atau belum. Berbicara tentang pelaksanaan, maka kita akan menganalisisnya apakah ini sudah sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Harusnya entah itu maling besar, entah itu Mbok Minah yang dianggap mencuri, ini harusnya mendapatkan perlakuan yang sama. Mendapatkan perlakuan yang sama dan harusnya ada kesamaan dalam putusan hukumnya. Jangan sampai kalau orang besar, orang yang punya pengaruh, orang yang memiliki harta, itu bisa menikmati atau lebih santai menghadapi proses persidangan, sedangkan orang kecil, masyarakat menengah bawah itu nuansa sidangnya sepertinya tegang, haru, dan lain sebagainya. Terkadang juga orang-orang yang punya jawaban dan melakukan kejahatan itu masih dengan santainya tersenyum dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang kecil yang terhimpit masalah ekonomi kemudian berhadapan dengan kasus hukum itu rasanya tragis sekali. Nah, ini contoh dari pemenuhan hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Saya yakin Mbok Minah belum mendapatkan haknya, waktu itu belum mendapatkan haknya, untuk mendapatkan perlakuan yang sama apabila dibandingkan dengan kasus bapak ini. Kemudian dari kasus ini kita mesti belajar, seandainya ada fenomena seperti ini di sekitar kita, kita akan melakukan apa, kita bisa berkontribusi apa, kita bisa membantu apa terhadap fenomena-fenomena yang abai dalam penegakan hukum atau abai terhadap pemenuhan hak memperoleh kedudukan yang sama di muka hukum atau di hadapan hukum. Jadi kita harus punya peran, Kita lanjut pada contoh berikutnya. Kita punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, Tapi masih banyak orang-orang dengan keterbatasan finansialnya, orang-orang dengan keterbatasan ekonominya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang berupa sandang, pangan, papan itu masih tidak stabil,
Maka kita harus punya peran ya sebagai warga negara yang baik ya, sebagai generasi yang baik kita harus punya peran. Kalau kita mendapati fenomena seperti ini di sekitar kita, apa yang kita lakukan ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Kalau negara sudah hadir membantu ya, oke ya, itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Ya, tapi kita butuh peran ya, orang yang ada di sekitar ya, sekitar bapak dan anak ini ya, di sekitar apabila ada di sekitar kita ya kita harus punya reaksi ya, kita harus punya kontribusi untuk memberikan tambahan ya, memberikan harapan ya supaya mampu menemukan kehidupannya yang layak ya. Maka saya senang sekali kalau ada mahasiswa itu mau berbagi ya, mau berbagi ya. Kalau di Jogja ada teman-teman mahasiswa yang menggalang dana ya untuk membantu uh, keluarga A misalnya, ada mahasiswa yang menggalang dana untuk korban bencana, ada mahasiswa yang menggalang dana untuk pemulihan trauma psikologis misalnya. Ini penting sekali ya, penting sekali, bagus sekali. Ada anak-anak SMA yang menjual bunga ya, nanti hasilnya akan disumbangkan ke panti asuhan ya, untuk bakti sosial. Ini luar biasa. Jadi kita punya peran untuk membantu orang lain yang memenuhi kebutuhan hidupnya supaya mampu hidup lebih layak lagi. Termasuk saya sangat senang kalau ada anak-anak muda punya usaha ya, sehingga mampu merekrut orang-orang di sekitarnya untuk bekerja ya, bekerja sama ya, ini tanda kita mampu menghasilkan lapangan pekerjaan ya. Kita bermanfaat buat orang lain ya. Kita punya peran ya untuk ikut serta dalam upaya bela negara ya. Ya. Karena bela negara itu bukan hanya tugasnya TNI, bukan hanya tugasnya Polri saja ya. Masyarakat ya, rakyat biasa ya, pernah mengajarkan pada kita bagaimana bela negara itu bisa dilakukan tanpa kekuatan fisik ya, tanpa kekuatan fisik, tapi dengan cara-cara yang prestasi ya, jalur-jalur diplomasi ya. Kita harus punya peran ya, punya peran ya. Hampir semua kampus di Jogja memberikan materi bela negara di awal pertemuan atau pengenalan kampus ya, atau orientasi kampus itu materi bela negara supaya kita punya peran serta ya, terlibat aktif dalam upaya bela negara ya. Bisa melalui jalur prestasi ya, bisa melalui jalur kegiatan sosial, relawan, ini upaya bela negara ya. Kemudian hak berserikat dan berkumpul ya, mengeluarkan pikiran ya. Di Indonesia sudah banyak sekali partai politik ya, yang menandakan kita punya hak untuk menyampaikan aspirasi kita, mempunyai wadah atau sarana untuk perjuangan politik kita yang diakui oleh negara. Ya. Ada partai politik, ada organisasi masyarakat, ya, bahkan ada badan eksekutif mahasiswa sekalipun ya, ini diberikan ruang, diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya ya, baik lisan ya, tulis ya, baik melalui cara orasi ya, itu boleh ya. Boleh. Dan yang perlu diingat apabila kita ingin menyampaikan aspirasi kita, kita ingin melaksanakan hak berserikat dan berkumpul, ya, maka harus diteliti, harus dikaji tujuannya ya. Apakah ini untuk kepentingan bersama ataukah hanya untuk kepentingan sebagian orang ya, kelompok yang akhirnya bisa merugikan masyarakat secara luas ya. Nah, ini penting ya, PR ya. Apalagi mahasiswa ini ya, punya cara berpikir yang idealis ya, cara berpikir yang sangat maju ya, punya cara berpikir yang visioner ya. Maka hasil gagasan, hasil pikiran ini mari kita sampaikan dengan cara yang baik dan cara yang bijak ya. Ada kemerdekaan memeluk agama ya, dan beribadah ya. Ada kebebasan beragama ini jangan kita artikan ya, sebagai penghambat ya.
Jangan kita artikan sebagai penghambat kalau banyak agama akan menghambat Indonesia maju. Tidak. Ini justru akan menguatkan, akan menunjukkan ya, eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang multikultur, ya, negara yang plural, ya, negara yang beragam. Ya. Dan antar umat beragama harusnya bisa damai, ya, hidup berdampingan. Ya. Tidak perlu memaksakan ajaran agama kepada umat beragama lain. Ya. Tidak perlu mencari kesalahan, tidak perlu mencari celah kekurangan. Ya, kita saling melengkapi, ya, tidak perlu merasa paling benar, ya. Karena semua agama yang ada di Indonesia sudah diakui, aliran kepercayaan juga diakui. Ya, mari kita jaga kerukunan umat beragama. Ya. Seandainya ada kasus atau konflik, ya, yang berdasarkan basis agama tertentu, ya maka kita harus hadir, ya, harus punya peran, ya, untuk mencegah, ya, untuk membantu menyelesaikan, ya, jangan sampai kasus tersebut meluas dan akhirnya timbul sinisme terhadap agama tertentu, ya, tidak boleh. Termasuk kita tidak boleh mengolok-olok atau merendahkan umat beragama lain, seperti yang dilakukan oleh pemimpin negara di luar sana, ya, yang akhirnya membuat orang lain marah, ya, orang lain tersinggung, ya, umat beragama lain marah gara-gara ucapannya. Maka kita tegakkan kemerdekaan memeluk agama. Dan kewajiban bela negara, ya, harus kita laksanakan, ya. Seperti di pasal 27 ayat 3 tadi dikuatkan lagi di pasal 30 ayat 1. Maka kita kuatkan, ya, prinsip atau konsep SISHAM Kamrata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi generasi muda punya peran, ya, untuk terlibat menjaga pertahanan dan keamanan. Adanya Siskanpling, ya, adanya ronda, ini wujud bahwa pertahanan dan keamanan itu bisa dilakukan oleh masyarakat, ya, tanpa harus menunggu, ya, tanpa harus menunggu arahan dari TNI Polri, ya. Kita ronda secara mandiri, siskampling, ya, mencegah adanya tindak kriminalitas, ya. Ini upaya kita dalam usaha bela negara, ya. Ya, kita punya hak ikut serta dalam upaya bela negara. Kita harus paham, ya, bela negara ini kan tidak harus melalui jalur fisik, ya. Maka perlu kita pahami apa saja yang bisa kita lakukan, ya, apa saja kontribusi kita, ya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, untuk mengharumkan nama negara Indonesia, ya. Oke. Kemudian wajib mentaati hukum dan pemerintahan, ya. Maka kita sering dengar, ya, pejabat daerah atau pejabat negara itu terjerat kasus hukum, ya, kasus korupsi, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh memilah atau memilih, ya, mana yang harus dijerat hukum, ya. Apabila yang bersangkutan bersalah, ya harus dikenakan sanksi, ya. Oke, jadi meskipun pejabat negara kalau melanggar peraturan ya dihukum, ya. Dihukum. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang bisa bebas dari jeratan, ya? Mari kita kritisi, ya, dengan baik, ya. Kritisi dengan baik, ya. Ini upaya bela negara bisa melalui jalur prestasi. Ada pebulu tangkis, ya, yang sering sekali mendapatkan juara 1, ya. Ini merupakan bela negara melalui jalur prestasi, ya. Jalur prestasi. Oke, itu saja paparan dari saya mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban, ya. Maka saya mengharapkan mahasiswa mampu menganalisis fenomena-fenomena di sekitar kita, apakah ini sudah sesuai atau belum, ya, pelaksanaan hak dan kewajibannya. Apakah saya sudah memberikan kontribusi belum terhadap negara? Karena ingat, ya, saat negara memaksa kita untuk melakukan sesuatu, ya kita harus dengan sukarela, harus dengan senang hati, ya, melakukan itu, karena itu bagian dari kewajiban kita.
Dan kita juga perlu untuk mendapatkan hak-hak kita, ya kita perjuangkan, ya sehingga negara memberikan fasilitas terhadap kita, ya untuk pemenuhan hak kita, dan kita jaga hak tersebut, ya jangan sampai disalahgunakan, ya gunakan dengan cara-cara yang baik, ya gunakan dengan cara-cara yang elegan, ya. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.